Pokoknya aku itu kalau udah bete sama Mas Adam, udah enggak banget gitu ya, marah tapi nggak bisa keluar gitu, udah tak tinggal masak terus tak tinggal belanja. Ya, alhamdulillah walaupun apa namanya, ya dede sayang, sampai ketemu ntar malam. Ya aman-aman aja insyaallah, ya mohon doanya ya, namanya juga rumah tangga itu ada plus minus, ada kurang ada lebih ya kan. Dewang suci. Iya dadah. Mengalami sempat terjang ya bersama. Ya, saya menerima segala kekurangannya Mas Adam dengan legowo, dan begitu juga harapan saya Mas Adam mau menerima kekurangan saya, dan itu yang membuat kita, kalau dia salah oke, saya maafkan, kalau saya salah dia harus mau maafkan gitu, karena namanya rumah tangga itu kan orang lain yang kumpul sama kita sehidup semati kan. Jadi ya kekurangan sejelek apapun dia, seburuk apapun kekurangannya, saya harus ikhlas menerima itu sih, karena apalagi ada anak ya. Jadi ya bismillah aja, mudah-mudahan anak saya nanti bisa meniru perilaku ibu bapaknya yang baik-baik, yang jelek-jelek jangan. Itu sih. Masih ingat gak sih momen paling berkesan sama 30 tahun? Ya momen yang paling berkesan mah apa ya, Mas Adam itu orangnya cool, terus Mas Adam itu orangnya pendiam, tapi kadang-kadang songong juga gitu. Kadang-kadang yang bikin bete itu dia itu ngelawak tapi kayak apa ya, aku nggak mau respon gitu, gimana sih, bete aja gitu liatnya gitu. Jadi ya udah itu deh. Tapi makin kesini malah kelihatan makin bucin itu, kayak banyak gombalan-gombalan dari Mas Adam ke Mainun. Mungkin Mas Adamnya ya, kalau saya enggak sih, pret aja deh. Ya udah 30 tahun ya, pengennya sih membangun apa ya, membangun bucin, tapi kan ya nggak gitu-gitu amat lah. Kita kan sudah pernah mengalami bucin dari tahun pertama, kedua pernikahan. Setelah itu ya paling juga kita mikirin ya masa mendatang, masa depan, atau masa besok yang mau ngapain gitu. Itu sih kalau menurut aku. Tapi banyak netizen yang bilang Mainun sama Mas Adam itu couple spurs banget gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Saudara-saudariku netizen memberikan nilai plus, tapi yang jelas sebagai suami istri ya memang harus membangun itu, walaupun sebenarnya kan ya ada rasa bosan juga, ada rasa enak juga, ada rasa ogah juga gitu, tapi ya salah satu mungkin harus mengembalikan itu supaya benar-benar tidak ada jarak gitu. Makanya kalau tidur ya tidur berdua, bercanda aja gitu, walaupun nggak ngapa-ngapain nih, tapi ya candaannya kadang-kadang ya bikin apaan sih lu gitu. Tapi ya udah, namanya rumah tangga ya seperti itu. Hal terromantis apa sih selama 30 tahun ini? Sadam itu kandangnya orang romantis kok. Gak pernah Sadam. sama sekali kasih bunga gitu? Orang boro-boro ngasih bunga, ngasih kecupan. Kalau dia itu ya, Mas Adam itu kalau aku misalnya aku kecup kanan kiri, dia kecup kanan kiri, dia itu apa kata aku gitu. Jadi kalau aku marah gitu ya, dia juga diem, maksudnya ngebales gitu. Tapi ketika aku romantis, dia ikut balas romantis gitu sih dia. Jadi nunggu kode dari aku sebenarnya gitu, takutnya akunya nggak berkenan gitu sih. Tapi tadi bilang bosen, terus kayak suka bete itu kadang kalau buat ngelampiasin gitu sih menyendiri. Tak tinggal masak. Kadang kalau dia ngelawak tuh ya, ngelawaknya udah over gitu ya, karena aku juga bete banget ya, orang suruh ketawa terus kan capek gitu. Kadang-kadang tak tinggal pergi ke masak gitu, dia turun ke bawah ngelucu di bawah kayak orang gila. Jadi lu nggak ada anak, makin tua makin lebay. Jadi kadang-kadang gitu mbak. Makanya sekarang dia udah tak bikinin TikTok aja daripada kamu ngelucu sama aku. Kadang-kadang kan aku lagi bete apa gitu, dilucuin, kadang-kadang tambah nggak, iya apaan sih lu, orang lagi bete gitu. Tapi ya udahlah, namanya suami pengennya menghibur, ya udah. Kadang-kadang tak masakin, tak bikinin gue, kadang sadar dari mana aja kamu sadar, padahal dia itu bisa turun, bisa nanya dari mana aja, aku di atas seharian kok kamu nggak ke atas gitu, di bawah masakin nih makanannya nih, pisang goreng, udah diem dia gitu. Jadi sebenarnya sih ya kita mah orang sudah 30 tahun lebih ya, ditambah pacarannya, ya udahlah. Sebenarnya sih ya gitu-gitu aja. Berarti bahasa cintanya bunda itu ini ya, masak ya?
Pokoknya aku itu kalau udah bete sama Mas Adam, udah enggak banget gitu ya, marah tapi nggak bisa keluar gitu, udah tak tinggal masak, terus tak tinggal belanja grocery, belanja ntar pulang tak bawain makanan, udah selesai tuh. Udah gitu aja, nggak usah yang terlalu dramatis yang harus tabo-taboan. Udah nggak musim, kasihan udah tua juga, mau tak tabokin juga kasihan kan ya. Kami lihat di sosmed salah satu postingan Mami ada ketakutan kehilangan uang, itu maksudnya gimana? Kehilangan Kehilangan uang Yang gitu merayakan 20 tahun ini. Iya. oh alah, gini loh, kita ini kan rumah tangga ya, udah sejauh ini hidup di Jakarta itu kan gak gampang ya. Sekarang itu segala sesuatunya itu udah, ya tahu sendiri ya, nyari uang juga susah. Hidup tuh sekarang tuh yang penting rasional aja gitu. Ya kita kalau nggak punya duit mau ngapa-ngapain juga repot kan. Masa nungguin Mas Adam, kan nggak mungkin. Kita bucin-bucinan tapi makan cinta apa? Kalau nggak makan duit ya repot lah. Apa-apa butuh duit, mau ngapa-ngapain butuh duit. Jadi kita harus logika lah, hidup ini semuanya butuh uang gitu. Makanya kita harus kerja keras, ngumpulin duit buat masa depan. Anakku juga sebentar lagi maunya minta kuliah di luar negeri. Nah, gimana coba? Ya kita harus nabung, walaupun ada bisnis ini kan gulung terus ya perputarannya. Jadi kan nggak bisa untung sekarang dijopo sekarang, untung sekarang diambil sekarang, kan nggak gitu. Jadi ya udahlah, kita cari alternatif yang lain yang sekiranya buat nabung. Seperti pesan Em Titi Puspa, menabung. Bang Bing Bung, yuk kita nabung gitu. Anak juga habis ulang tahun dirayain besar-besar. Alhamdulillah. Ya. Udah ya? Saya. Oke. Ya, makasih. Makasih.